Sekarang akan kita bahas operasi hitung bilangan bulat. Ada 5 soal yang berbeda. Nomor 1, 5 ditambah min 8. Kita lihat, antara 5 dengan 8 lebih besar 8. Yang besar min atau plus? Di soal ini yang besar adalah min, maka hasilnya min. Perlu kita ingat, hasilnya lihat angka yang besar. Kalau yang besar itu min, hasilnya min. Kalau yang besar plus, hasilnya plus. Setelah ketemu seperti ini, kita lihat besar dikurangi kecil. 8 dikurangi 5, hasilnya 3. Nomor 2, min 4 ditambah 6. Antara 4 dengan 6 lebih besar 6. 6 bernilai plus, maka hasilnya plus. Kenapa plus? Karena yang besar adalah plus. Setelah itu, besar dikurangi kecil. 6 kurangi 4, 2. Lalu kemudian yang nomor 3, min 10 dikurang 5. Soal ini, kalau ketemu soal ini, boleh kita ubah menjadi min 10 ditambah min 5. Sama dengan, bisa kita analogikan dengan hutang. Hutang 10 ditambah hutang 5. Tentu hutangnya menjadi lebih banyak, min 15. Kemudian yang nomor 4, 8 min 3. Min yang berdekatan seperti ini bisa menjadi plus, jadi bisa kita ubah 8 min menjadi plus, jadi plus 3 sama dengan 11. Yang nomor 5, min 3 min 4, masih sama dengan soal nomor 4. Ada min berdekatan menjadi plus, tapi min di depan tidak berubah. Min 3 ditambah 4, hasilnya sama. Ini setipe dengan soal nomor 2. Min 3 dengan 4. 3 dengan 4 lebih besar 4. 4 bernilai plus. Berarti ini hasilnya plus. Besar dikurangi kecil, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, dan jumpa lagi bersama kami Kemalen, kelas matematika online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, sebelum kita ke contoh-contoh soalnya, kita harus tahu dulu nih. Dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat, clue-nya itu adalah apabila tandanya sama, maka hasilnya pasti positif. Apabila tandanya beda atau berbeda, maka hasilnya negatif. Contohnya tanda yang seperti apa sih? Tanda. Nah, tanda ini ada positif seperti ini. Ada bilangannya negatif ya. Maksudnya seperti itu, tandanya itu. Nah, jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Jika tandanya beda, maka hasilnya negatif. Contohnya, positif dikali dengan positif, maka hasilnya positif, ya kan? Tandanya sama, hasilnya positif. Contoh lagi, tandanya beda, hasilnya negatif nih. Positif dikali dengan negatif, maka hasilnya negatif karena tandanya beda, ya. Ya, yang ketiga, negatif dikali dengan positif, hasilnya juga negatif karena tandanya sama-sama berbeda. Baik positif di awal maupun negatif di awal, kalau tandanya beda tetap aja hasilnya negatif. Nah, selanjutnya, negatif dikali dengan negatif maka hasilnya positif ya. Nah, ini juga tandanya sama, maka hasilnya positif ya. Meskipun tadinya negatif, tapi kalau dikalikan dengan negatif lagi maka hasilnya positif. Begitu pula dengan pembagian. Positif dibagi dengan positif hasilnya positif. Tanda sama hasilnya positif.
positif dibagi dengan negatif hasilnya negatif ya. Nah, tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Ini juga tandanya berbeda hasilnya negatif. Nah, ini tandanya sama, sama juga hasilnya positif. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Yang pertama, 7 dikali 3. Nah, 7 ini tandanya apa nih? Kalau tidak ada di tulisannya ini, maka ini tandanya adalah positif ya. Tapi kalau untuk positif secara tunggal itu biasanya tidak ditulis. Oke, seperti ini. Ini positif dikali dengan positif lagi, tandanya sama, maka hasilnya positif. Tidak usah dipakai tanda seperti ini ya, karena kalau untuk bilangan positif biasanya tidak menggunakan tanda seperti ini. Langsung saja, angkanya berapa? 7 dikali 3, 21. Nah, perkalian ini kalian harus sudah hafal dari perkalian 1 sampai perkalian 10 ya. Itu harus banget hafal karena tanpa itu nanti kita akan mengalami kesulitan di pelajaran selanjutnya. Oke, yang B, negatif 9 dikali dengan ini tidak ada tandanya, maka ini hasilnya positif ya. Tandanya positif ya. Nah, negatif dikali dengan positif. Negatif dikali dengan positif, tandanya beda, hasilnya negatif. Udah, kita tulis dulu negatifnya. Nah, baru angkanya 9 dikali 5, 45. Paham ya? Oke, lanjut. Yang C. 8 ini positif dikali dengan negatif 2. Positif kali negatif tandanya beda, hasilnya pasti negatif. Angkanya tinggal dikalikan. 8 kali 2, 16. Gampang? Oke, lanjut. Negatif 6 dikali dengan negatif 4. Negatif 6 ini bilangannya negatif. Kemudian dikali dengan negatif lagi, maka tandanya adalah positif. Oke, tidak usah ditulis juga ya. 6 kali 4, 24. Nah, positif 24. Atau si positifnya ini bisa juga kita hilangkan. Seperti inilah ya. Oke ya. Nah, lanjut. 54 dibagi. Nah, sekarang pembagian nih. 54 ini positif. Dibagi dengan bilangan negatif. Awas, tandanya beda. Maka hasilnya adalah negatif. Berapa? 54 dibagi 9 itu 6 ya. Karena 6 kali 9 itu 54 ya. Atau 9 kali 6 54. Ini kebalikan ya. Pembagian itu kebalikan dari perkalian. Kalau tahu perkalian maka pembagian bisa. Kalau tahu pembagian maka perkalian juga harusnya bisa. Oke, yang selanjutnya negatif 49 dibagi dengan 7. Nah, negatif dibagi dengan positif, tandanya beda, ini negatif, ini positif, maka hasilnya pasti negatif. 49 dibagi 7, 7. Oke. Nah, lanjut. Negatif 40 dibagi negatif 5. Nah, negatif sama negatif, tandanya sama, maka hasilnya pasti positif. Mau ditulis silakan, mau enggak juga enggak apa-apa. Tapi biasanya ini umumnya tidak ditulis untuk yang angka tunggal ya. Positif berapa? Nah, 40 dibagi 5. 5 dikali berapa yang hasilnya 40? 8 dong ya. 5 kali 8, 40. Oke, tandanya positif karena tanda ininya sama dibagi maka hasilnya positif. Itu untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tapi bagaimana kalau misalnya angkanya gede-gede seperti ini? Nah, kalian boleh gunakan metode apapun ya, banyak sekali metodenya. Cuman di sini kita kembali lagi ke metode yang pernah kalian pelajari di SD, yaitu untuk perkaliannya ini menggunakan metode menurun dan pembagiannya ini menggunakan bagi kurung. Nanti tugas kalian ini silakan cari metode perkalian dan pembagian yang lain ya, selain metode yang akan kita bahas sekarang. Nah, langsung saja ke contoh yang pertama, 12 dikali 14. Nah, dalam perkalian dengan menggunakan metode menurun, ini ada beberapa kriteria yang harus kalian pahami. Pertama, angka dengan digit terbanyak itu harus di atas. Sebelumnya ya, seperti itulah. Angka dengan digit terbanyak harus di atas. Kemudian harus rata kanan. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3 dikali 12. Nah, jangan nulis 12 dulu dibekali dengan 1, 2, 3 ya. Nah, ini seperti ini salah. Tapi menulisnya ini harus angka dengan digit terbanyak. 1, 2, 3 dulu dikali dengan 12. Seperti ini ya. Kemudian
harus rata kanan nih, rata paling ujungnya ini harus rata. Jadi si 12 ini jangan ditulis 1, 2, 3 kali 12 seperti ini. Tapi di sininya ini harus rata, tidak boleh kosong ya. Jadi seperti ini ya. Oke, betul ya seperti ini ya. Nah, lanjut ke pembahasan contoh yang pertama ini, kembali lagi. 12 karena ini jumlah digitnya sama, ini 2 digit, ini juga 2 digit, maka kalian bebas ya, mau 12 dulu, mau 14 dulu silakan. Kita misalnya 12 dulu dikali dengan 14. Oke, digitnya sama, pastikan rata, paling ujungnya ini sudah rata. Langkah selanjutnya tinggal kalikan satu persatu. 4 kali 2 berapa? Oke, hasilnya 8. Kemudian, nah, si satuan ini, yang 4 ini dikalikan juga ke 1. 4 kali 1 berapa? Hasilnya 4. Simpan di sini. Nah, begitupun untuk yang angka 1 puluhan ini, sama konsepnya seperti itu. 1 ke 2 dulu hasilnya. Nah, ini karena puluhan, maka disimpannya di bilangan puluhan lagi, di bawah bilangan puluhan. 1 kali 2 hasilnya 2, simpennya di sini, jangan di satuan ya. Ini kan 8 satuan 4 puluhan, maka disimpan di bawah yang puluhan lagi. 1 kali 1 hasilnya, nah ini satunya ini ke sini lagi. 1 kali 1 hasilnya 1. Barulah kita jumlahkan ya. 8 ditambah 0 hasilnya 8. 4 ditambah 2 hasilnya 6. 1 0 ditambah 1 hasilnya 1. Nah, jadi hasilnya 168. Kita tulis di sini 168. Tandanya positif ya, karena ini bilangan positif dikali dengan bilangan positif. Tandanya sama, hasilnya positif. Bisa ya? Nah, langkah selanjutnya untuk yang negatif 16 kali 21 juga sama. Coba kalian perhatikan, negatif 16 kali 21. Negatif kali dengan positif, maka tandanya adalah negatif karena tandanya beda ya. Tinggal 16 kali 21, 16 2 digit, 21 juga 2 digit. 2 digit. Maka kita kerjakan seperti ini, 16 kali 21. Oke, perkalian. 1 kali 6, 6. 1 kali 1, 1. 2 kali 6, 12. Nah, kalau kelebihan seperti ini, simpennya ini satuannya saja. Yang puluhannya dibawa kemana? Simpen di atas ini boleh. Atau mau dimanapun juga boleh, asal kalian ingat aja ya. 2 kali 6, 12. Simpen satuannya 2 di sini. 10-nya simpen ke atas. 2 kali 1, 2. Tambah 1 ini jadi 3. Oke, paham ya? Nah, tinggal dijumlahkan. 6 tambah 0, 6. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 0, 3. Jadi hasilnya negatif 336. Bisa ya? Oke, sekarang ke contoh yang ketiga. 238 dibagi dengan 17. Nah, ini kita menggunakan bagi kurung ya. Sudah kalian pelajari di sekolah dasar. Bagi kurung itu seperti apa? Kita gambar dulu kurungnya, bikin dulu kurungnya seperti ini. Kemudian yang di dalam kurung ini adalah yang dibagi. Yang dibagi itu yang mana? Yang 238. Yang pertama, 238 ya. Dibaginya sama bilangan berapa? Dibaginya ini pembaginya sama bilangan 17. Simpan di sini. Nah, oke. Setelah ini bagaimana? Selanjutnya kita cek dari yang angka yang di dalam kurung ini satu persatu. 2 bisa nggak dibagi 17? Nah, kalau kalian tahu juga, syaratnya bisa dibagi ini apabila angka yang di dalam ini lebih besar daripada yang di luar. Ya. 2 sama 17, ini 2 sama 17. Gedean mana? 17 ya. Maka belum bisa dong kalau cuma 2. Maka kita tambah lagi. 23 sekarang. 23 dibagi dengan 17, bisa nggak? Bisa dong, karena lebih gede 23 daripada 17. Dapatnya dapat berapa? 1. 1 kali 17, 17. Simpennya di sini ya. Nah, ini kalau tadi dijumlah, sekarang kita kurangi. 23 dikurangi 17, berapa nih? 3 dikurangi 7 nggak bisa. Maka kita pinjam ke sini 1. Ini jadi 13, ini jadi 1, ya kan? 13 dibagi 7 hasilnya adalah
Berapa? 6 ya. 6. Oke. Nah, selanjutnya 1 dikurangi 1 0. Nggak usah ditulis 0 tapi diamin aja kosong ya. Nah, sekarang cek lagi. 6 bisa nggak dibagi 17? Nggak bisa karena 6 ini lebih kecil dari 17. Harus selalu lebih besar. Kalau mau lebih besar, turunin aja si 8 ini ke bawah. Jadi 68 dibagi dengan 17. Bisa nggak dibagi? Bisa dong, karena sekarang 68 ini lebih besar daripada 17. Maka 68 dibagi 17 itu hasilnya adalah 4. 4 kali 17, 68, dan hasilnya 0. Nah, kalau hasilnya ini kadang-kadang ya ada lebihnya. Ini kalau ini pas 0. Kalau pas 0 seperti ini maka hasil akhirnya ini 14. Oke, bilangannya tadi positif dibagi dengan positif maka hasilnya positif. Jawabannya 14. Terkadang ada juga kalau misalnya hasilnya ini tidak 0, sisanya ini. Misalnya ada 2 berapa gitu ya. Nah, nanti akan ada koma, akan kita pelajari di bilangan yang selanjutnya ya, di materi selanjutnya. Untuk soal nomor 4, kita perhatikan dulu tandanya. Negatif 286 dibagi dengan 22. Nah, ini negatif dibagi dengan positif. Tentu hasilnya jadi negatif karena tanda beda ya. Tandanya beda, hasilnya negatif. Tinggal sekarang angkanya tanpa menggunakan negatifnya. Oke, kita masukin seperti tadi. 286 dibagi dengan 22 tanpa ada negatifnya ya, karena sudah kita tentukan dulu di awal ini hasilnya negatif. Nah, 286 dibagi 22. 2 dulu, bisa nggak dibagi 22? Nggak bisa karena lebih kecil ya. Kita tambahin. 28 bagi 22 bisa nggak? Bisa, karena 28 ini lebih besar daripada 22. Maka dapatnya 1. 1 kali 22 ini hasilnya 22. Kita kurangi. 8 dikurangi 2, 6. 2 dikurangi 2, 0. Nah, sekarang tinggal 6-nya ini bisa nggak dibagi 22? Nggak bisa, karena 6 ini lebih kecil daripada 22. Maka turunkan si 6 ini. Jadilah 66. 66 sama 22 gedean mana? 66. Maka bisa dong dibagi ya. 66 dibagi 22 hasilnya 3. 3 kali 22, 66. Dikurangi lagi maka hasilnya 0. Sisanya ini ya, sisanya ini 0. Kalau sisanya 0 berarti pas ini dapatnya 13. Tapi 13-nya ada negatifnya, jadi negatif 13. Oke, itu saja untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, di sini kakak akan berbicara pembagian dengan cara progresif untuk membagi bilangan puluhan. Misalkan 49.278 misalkan dibagi 24 misalkan seperti ini. Oke, caranya seperti ini. Kita buat dulu programnya. 49.278 dibagi 24 di sini. Oke. Untuk membantu ini berapa? Kita buat perkalian dulu. Perkalian 24. 24 kalau saya kalikan 2 itu 48. 4 kali 2 itu 8, 2 kali 2 4. Kemudian kalau 24 kali 3 itu sama dengan 4 kali 3 itu 12. Nyimpen 1. 2 kali 3 itu 6. 6 tambah 1 72. Kalau dikali 4 24 kali 4 4 kali 4 itu 16. Nyimpen 1. 2 kali 4 itu 8 tambah 1 9. Kalau kali 5 4 kali 5 itu 20. Nyimpen 2. 2 kali 5 itu 10. 10 tambah 2 12, 120.
kita cek 49 bagi 24, kita cek di sini. Kalau dapat 372 berarti cuma dapat 2, 48. Kita tulis di sini 2 kali 24 itu 48. Kita kurangkan, 9 kurangi 8 itu 1, 4 kurangi 4 0. Kemudian 2 turun, 12 bagi 24 karena sudah turun tidak bisa, berarti dapat 0. 0 kali 24 sama dengan 0. Kita kurangkan, tetap 12, 7 turun, 127 dibagi 4. Kalau ini sudah kali 5 itu udah 4 kali 5 120, kita buat kali 6 24, kita kalikan dengan 6, 4 kali 6 itu 24, nyimpen 2 kali 6 itu 12 tambah 2 14, 144, di sini 127, berarti dapat 5. Ini saya tulis 5 saya kali 24 sama dengan 120. Saya kurangkan 7 0 8 turun 78 dibagi 24, kita cek di sini 1872, kalau kali 4 96. Oh berarti ini dapat 3 72 di sini. 3 kali 24 itu ini 72. Kita kurangkan 6. Berarti ini adalah sisa pembagian. Arti 49.278 jika dibagi 24 itu hasilnya adalah ini 2053 dengan sisa sama dengan 6. Ini sisa pembagiannya 6. Ini ingat, kalau sudah turun kemudian dibagi tidak bisa, kurang, berarti hasilnya adalah 0. Jangan langsung turun lagi. Biasanya kesalahannya kalau langsung turun itu hasilnya bukan 2000 tapi 253, itu salah. Yang betul 2053. Itu kesalahan yang beberapa kali terjadi. Harap diperhatikan yang sebelah sini ini 0. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.